Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Yusuf Mahendra dengan NIM 25083000049 dari kelas 1B, jurusan Sistem Informasi Universitas Merdeka Malang. Di sini saya sebagai mahasiswa aktif jurusan Sistem Informasi pada Universitas Merdeka Malang akan menyampaikan materi tentang hakikat alam dalam perspektif Islam. Asal-usul, tujuan penciptaan, dan konsep keteraturan alam. Dalam perspektif Islam, alam adalah segala sesuatu di luar Allah, baik yang dapat diamati secara indrawi atau alam syahadah, maupun tidak terindra atau alam gaib. Maka kata alam yang kerap ditemukan dalam Al-Quran sebanyak 73 kali. Ini menunjukkan betapa luas cakupan makhluk ciptaan Allah dan sekaligus menegaskan keesaan Allah sebagai satu-satunya zat yang berdiri sendiri, sedangkan semua selainnya adalah makhluk ciptaan. Alam bukan hanya langit dan bumi, namun mencakup seluruh eksistensi material dan immaterial di luar diri Allah. Asal-usul dan proses penciptaan alam semesta menurut Al-Quran. Al-Quran menyatakan dengan tegas bahwa Allah adalah sumber utama segala eksistensi. Seperti di surat Az-Zumar ayat 63, yang artinya Allah menciptakan segala sesuatu dan Dia memelihara segala sesuatu. Penciptaan alam semesta, baik langit, bumi, maupun segala isinya, digambarkan sebagai peristiwa dengan fase-fase yang teratur, bukan peristiwa tiba-tiba tanpa rencana. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu ia bersemayam di atas arsy. Ia menutupi siang dengan malam yang mengikutinya dengan cepat. Dan diciptakannya pula matahari, bulan, dan bintang-bintang. Masing-masing tunduk kepada perintahnya. Surat Al-A'raf ayat 54. Pada surat Fussilat ayat 9-12 juga merinci kronologi penciptaan. Pada surat Fussilat ayat 9-12 juga merinci kronologi penciptaan. Menciptakan bumi, menyempurnakan kelengkapannya, menghamparkan dan menghiasi langit dengan bintang-bintang, serta menetapkan fungsi gunung, air, flora, dan fauna. Dengan bagian dari ekosistem yang mendukung kehidupan makhluk hidup. Interpretasi ayat-ayat ini menunjukkan bahwa penciptaan berlangsung bertahap sesuai ketentuan dan hukum-hukum atau sunnatullah yang dikehendaki Allah. Dalam surat Al-Anbiya ayat 30 juga menegaskan, dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian kami pisahkan antar keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Ayat ini memberikan ruang dialog antara wahyu dan temuan sains modern tentang asal mula alam seperti teori Big Bang, mesti kerangka tauhid yang menegaskan Allah sebagai Maha Pengatur. Selanjutnya, tujuan penciptaan alam menurut Islam. Secara teologis dan filosofis, penciptaan alam semesta mengandung dua tujuan asasi. Pertama, alam sebagai tanda atau ayat yang menuntun manusia kepada pengetahuan tentang eksistensi dan kemahakuasaan Allah, mendorong manusia untuk bertafakur atau merenungkan ciptaannya. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda keesaan dan kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Surat Al-Baqarah ayat 164. Kedua, alam sebagai tempat ujian
dan labah amal manusia. Hakikat diciptaannya manusia sebagai khalifah di bumi. Ingatlah Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Surat Al-Baqarah ayat 30. Memberi makna bahwa manusia mengisi posisi penting sebagai pengelola bumi sesuai amanah Allah. Dalam tradisi tasawuf, tujuan penciptaan tertinggi adalah agar manusia bisa mengaktualisasikan seluruh potensinya sampai menjadi insan kamil atau manusia sempurna, mencerminkan sifat-sifat ilahi di bumi. Berikutnya, konsep Tauhid Rububiyah. Tauhid Rububiyah adalah pengakuan mutlak akan keesaan Allah sebagai Ar-Rabb, Tuhan yang mengatur, menciptakan, memelihara, dan memberi rezeki seluruh makhluk. Kata rububiyah berasal dari Rabb yang berarti penguasa, pencipta, pemilik, pengatur, dan pemberi nikmat. Tauhid ini menuntut pengakuan bahwa hanya Allah lah satu-satunya pencipta, penguasa, dan pengatur seluruh alam. Berikut adalah dalil penting Tauhid Rububiyah. Seperti pada surat Al-Furqan ayat 2, yang artinya, yaitu zat yang miliknya kerajaan langit dan bumi, dan dia telah menciptakan segala sesuatu, lalu menetapkan ukuran-ukurannya dengan tepat. Dan juga pada surat Al-A'raf ayat 54, yang artinya, ingatlah, menciptakan dan memerintah hanyalah hak Allah. Selanjutnya, dasar filosofis dan teologis keteraturan alam. Alam semesta berjalan sesuai hukum-hukum sunatullah yang diterapkan Allah, seperti pada hadis berikut. Sesungguhnya, kami telah menciptakan segala sesuatu menurut ukuran atau qadar. Surat Al-Qamar ayat 49. Keseimbangan ditekankan dalam Al-Quran. Dan langit telah ditinggikan dan dia meletakkan neraca keseimbangan, supaya kamu jangan merusak keseimbangan itu. Surat Ar-Rahman ayat 7-9. Dalam taswir dan sumber klasik, seperti Ibnu Rusyid, Quraisy Shihab, dan Wahbah Zulhaili, keteraturan dan hukum sebab akibat yang berjalan di alam adalah manifestasi langsung dari keesaan dan kehendak Allah, sekaligus bukti otentik Tauhid Rububiyah. Karena itu, konsep Tauhid Rububiyah berasosiasi langsung dengan keteraturan, keterpaduan, dan keseimbangan ekosistem yang harus dijaga oleh manusia sebagai bagian kewajiban keagamaannya. Berikut contoh implementasi Tauhid Rububiyah dalam kehidupan manusia. Tauhid Rububiyah menuntut pengakuan bahwa segala kemajuan, keberhasilan, dan daya cipta manusia di bidang sains, teknologi, ekonomi, maupun sosial pada hakikatnya bersumber dari kekuasaan dan izin Allah. Tauhid ini membentuk mentalitas tawakal dan syukur atas segala nikmat, serta melahirkan tanggung jawab dalam menjaga dan melestarikan alam, sebagaimana firman Allah berikut. Dan carilah pada ada yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagai mana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Surat Al-Qasas ayat 77. Tauhid Rububiyah adalah penolakan sifat antroposentris yang menuhankan manusia sebagai pusat segalanya dan merasa bebas mengeksploitasi alam dengan dalih sains dan teknologi. Sebaliknya, ia mengajarkan etika kosmis, kesadaran setiap makhluk memiliki nilai intrinsik dan manusia harus memelihara keseimbangan, bukan mengeksploitasi.
Berikutnya, analisis kerusakan dan kehancuran alam dalam konteks moral manusia modern. Islam secara eksplisit mengikatkan larangan berbuat kerusakan di bumi, menyebutnya sebagai dosa besar. Allah berfirman, "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya." Surat Al-A'raf ayat 56. Kerusakan alam bukan sekedar krisis teknis, melainkan refleksi krisis spiritual dan moral manusia modern. Syed Hossein Nasr menggambarkan krisis ekologi modern sebagai akibat dari hilangnya dimensi spiritual dalam ilmu pengetahuan dan peradaban barat kontemporer, sehingga manusia menganggap alam semesta sebagai objek eksploitasi untuk ekonomi dan teknologi. Kerusakan lingkungan, deforestasi, populasi, dan krisis merupakan manifestasi nyata kegagalan manusia sebagai khalifah yang amanah. Kerakusan, konsumerisme, dan pragmatisme telah menggeser nilai-nilai ilahiyah menjadi antroposentris semesta. Eksploitasi alam menurut perspektif Islam. Praktik eksploitasi alam secara berlebihan telah melahirkan kerusakan ekologis akut seperti penggundulan hutan, polusi udara dan air, kepunahan flora fauna, dan bencana alam beruntun seperti banjir, kekeringan, dan perubahan iklim global. Islam menolak eksploitasi semena-mena atas nama pertumbuhan ekonomi. Alam adalah milik bersama umat manusia, tidak boleh dimonopoli atau dikuasai oleh segelintir pihak untuk memperkaya kelompok tertentu. Fatwa Muktamar ke-33 Nahdlatul Ulama menyatakan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan sehingga menimbulkan kerusakan hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh individu maupun korporasi, dan pemerintah yang memberi izin dengan sadar. Penegasan ini mendapat kepedulian lingkungan sebagai bagian integral dari ketakwaan sosial sekaligus ibadah. Baik, kesimpulan utama dari materi ini adalah bahwa alam semesta dan seluruh isinya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tunduk pada hukum-hukum sunnatullah dalam keteraturan dan keseimbangan, sebagai ayat atau tanda bagi manusia akan kekuasaan, kebesaran, dan keesaannya. Tujuan penciptaan alam adalah sebagai tempat ujian, ibadah, serta ladang amal manusia dalam menjalankan peran sebagai khalifah Allah di bumi. Kerusakan alam yang terjadi di era modern adalah cermin krisis moral dan spiritual manusia, rakus, konsumtif, abai, dan kehilangan orientasi tauhid. Islam memberikan solusi nyata melalui peneguhan tauhid rububiyah, amanah khalifah, larangan israf, perintah menjaga keseimbangan alam, membangun kebiasaan sederhana, serta mendidik karakter dan spiritual berbasis nilai-nilai Qur'ani dan teladan Rasulullah. Nilai-nilai ini sangat relevan diterapkan dalam konteks kehidupan manusia modern agar mampu membentuk generasi yang cerdas, bertanggung jawab, krisis, peduli lingkungan, dan berakar pada spiritualitas yang kuat di tengah transformasi sosial yang sangat cepat. Barang siapa yang menjaga alam, maka ia menjaga amanah Allah. Barang siapa yang merusaknya, maka ia telah mengkhianati amanah itu. Marilah kita jadikan nilai Islam bukan sekedar wacana, tetapi gaya hidup yang menyeimbangkan dimensi material dan spiritual, menjaga amanah ilahi atas bumi dan seluruh isinya, serta menjadi generasi yang menebarkan rahmat dan keberkahan bagi semesta alam. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.